Oke. Sister, selamat datang di hari Jumat malam ini. Seperti biasa ya, kita ngumpul di acara Webinar Pintar. Kali ini kita ada di Webinar Pintar ngomongin soal financial, rancang keuangan agar bisa pensiun dengan tenang. Nah, sister, tak dapat dipungkiri, banyak pekerja yang tidak siap menghadapi masa pensiun. Alasannya, pensiun dianggap memutus kegiatan rutin yang biasa dilakukan selama bertahun-tahun. Tapi bukan cuma soal kegiatan rutin, masalah finansial pun kerap menimbulkan persoalan. Tak lagi bekerja membuat sumber penghasilan berkurang, wah ketahuan nih saya baca. Tak lagi bekerja membuat sumber penghasilan berkurang atau bahkan hilang. Dana pensiun pun menjadi tumpuan untuk melanjutkan hidup. Nah, kalau menurut senior penasihat keuangan di Merrill Lynch, Patricia Wenzel, bahwa seseorang tidak perlu khawatir kehabisan uang di masa pensiun. Sebab dengan merencanakan keuangan sejak dini, masa pensiun bukanlah sesuatu yang perlu kita takutkan. Perencanaan yang matang akan membuat seseorang menjadi pensiunan sukses di hari tua nanti. Atau mungkin kalau kita pensiun dini, bisa juga nggak kita sukses. Nah, nanti nih, ini tugas dari narasumber kita malam hari ini yang akan menjawab bagaimana sih cara merancang keuangan yang baik sebelum kita pensiun. Entah mungkin pensiun masa tua atau mungkin masa sekarang gitu ya, pensiun dini gitu misalnya, mau mengubah cara mendapatkan uang misalnya. Nah, hari ini di webinar Pintar bertajuk Financial, rancang keuangan agar bisa pensiun dengan tenang, mari kita belajar dari Bro Febiansyah Afifuddin. Halo Bro Febiansyah, apa kabar? Halo, selamat malam Kak Elon. Kabar baik nih, Waduh, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat-sehat ya Kak. Alhamdulillah sehat. Buat Semangat Kak, teman-teman juga harus sehat ya. Ya Kak, gimana Kak? sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, berarti tahan dulu Bro. Saya masih harus memperkenalkan soal sistem net sedikit, baru habis itu Oh, kita menjelaskan sesinya Bro seperti apa. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, kita berada di Webinar Pintar. Webinar Pintar itu program Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan. Narasumber yang dihadirkan tentunya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti hari ini ya, kita ditemenin oleh Bro Febiansyah, Financial Content Creator. Nah, hari ini teman-teman mungkin di sini juga ada teman-teman baru yang belum mengenal Sisternet itu apa. Sisternet itu merupakan salah satu CSR program XL Aksiata yang bertujuan memberikan manfaat berupa informasi dan edukasi kepada perempuan Indonesia di berbagai bidang. Namun fokusnya saat ini adalah bidang UKM atau UMKM. Udah banyak kelas online dan offline yang diadakan, tetapi karena masih pandemi ya, kita melaksanakan kelasnya secara online, seperti webinar pintar. Nah, sisters, kalau misal belum tahu, Sisternet itu juga menyediakan wadah bagi para sisters untuk yang hobinya menulis bisa mengirimkan tulisannya di www.sisternet.co.id. Sama, saya ingin mengingatkan nih para sisters, kalian berkesempatan untuk meraih hadiah pulsa sebesar Rp50.000 untuk 5 orang yang beruntung dengan cara share keseruan kelas webinar pintar dan posting di Instagram Story, tag @sisternet.id, dan tadi ya berkesempatan memenangkan pulsa. Lumayan nih, pulsanya nanti bisa beli kuota untuk ikutan webinar pintar lagi kan, jadi tambah pintar juga. Nah teman-teman, selama Bro Febiansyah nanti memaparkan materinya, tentunya kita harapkan teman-teman bisa berada dalam kondisi menyimak gitu ya, dengan khidmat. Kemudian nanti kalau misalnya punya pertanyaan, silakan mampir ke kolom chat untuk langsung bertanya atau bisa raise hand nanti di sesi Q&A setelah Bro Febian menyelesaikan materi yang akan disampaikan. Kiranya begitu. Nah, Bro Febian, kita belum kenalan nih. halo. Apa aktivitasnya Gimana? nih? Seorang financial content creator. Apa nih aktivitasnya? Nah, ya seperti title yang udah kalian sebutin ya, keseharian saya tiap hari yaitu bikin konten Kak. Nah, konten tentang finansial, tentang habit, tentang produktivitas, terus juga kayak tadi aku bikin konten alasan orang susah nabung ini apa sebenarnya, nah, kayak gitu. Saya jadi penasaran, apa saja Kak alasannya? Oh, kalau misal penasaran bisa ke IG ku aja Kak. Oke, Jadi promosi. tips promo yang bagus. Boleh Kak, ditulis dong mampirnya harus kemana nih? Ke Instagram Oh, Instagram apa? @febians25. Oke. Salah Lagi kirim. ketikin ya Kak?
ini ya Kak. Oke, sudah. Iya, terima kasih Bro Febian. Nanti kalau kita butuh informasi yang lebih banyak bisa mampir ke Instagramnya Bro Febians di @febians25 FEBIANS 25. Iya. Oke, tidak mau memotong waktumu lebih banyak lagi nih. Saya sudah penasaran gimana nih caranya bisa menyelamatkan uang-uang atau merencanakan kondisi keuangan di masa-masa seperti ini. Silakan Bro Febian, the floor is yours. Siap. Sebelumnya makasih banyak nih Kak Ellen. Udah diperkenalkan, terus juga teman-teman dari Sisternet udah diundang buat sharing pada malam hari ini. Seneng banget soalnya di tengah keterbatasan yang mungkin sedang kita alami di tengah wabah pandemi, saya masih diberikan kesempatan untuk mungkin bisa berkontribusi nih pada negara, salah satunya dengan bagi informasi kayak gini. Nah, langsung saja saya akan masuk ke materi. Nah, yaitu saya ambil judul yaitu Rancang Keuangan Demi Pensiun Nyaman. Nah, meskipun tadi udah diperkenalkan oleh Kailan, izinkan saya sekali lagi buat memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Febian Salahuddin, bisa dipanggil Febian. Nah, kesibukan saya sebenarnya pekerjaan utama saya sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Dan ya meskipun kita tahu PNS meskipun sudah pensiun tetap digaji, tapi saya juga tetap mempersiapkan dana pensiun saya. Karena apa? Kalau peraturannya belum diubah nih, para pensiun ini menerima gaji yaitu sebesar 80% dari gaji pokoknya. Jadi kalau misal gaji pokok saya yang golongan 2C ini sekitar 2 juta, berarti nanti kalau pensiun 80%-nya ya sekitar 1,5 jutaan aja. Nah, menurut saya ini cukup kurang nih untuk memenuhi kebutuhan saya yang saat ini sekitar 3 juta. Jadi mau nggak mau saya harus mempersiapkan dana tersebut nih untuk sebagai dana pensiun saya di masa depan. Apalagi ini kalau saya sendiri, kalau misal punya istri, punya anak, pasti kebutuhan bulanannya lebih besar. Jadi mau nggak mau saya harus mempersiapkan dana yang lebih besar juga buat jadi dana pensiun. Dan nanti di akhir saya juga akan sharing tentang gimana sih cara ngitung dana pensiun yang tepat. Terus selanjutnya saya juga kemarin kuliah di PKN STAN dan saat ini sebenarnya sampingan saya itu sebagai content creator. Awalnya cuma iseng-iseng aja, ternyata banyak yang senang, banyak yang antusias. Teman-teman juga boleh mampir di @febians25. Kalau misal ada masalah atau problem tentang keuangan, bisa juga DM saya, jangan sungkan-sungkan. Terus saya juga founder dari fingram.id, yaitu financial educator, yang sering juga kayak ngadain webinar kayak gini. Buat teman-teman yang juga pengen belajar keuangan lebih lanjut, bisa bergabung dengan komunitas kami juga di Telegram gratis. Dan saya seorang associate law planner dan telah berinvestasi sejak usia 18 tahun. Mungkin perkenalan singkatnya atau kelamaan ya tadi, cukup sampai saat ini. Enggak dong, mantep dong, Bro. Nah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, teman-teman mau seperti apa di masa tua nanti? Yaitu di masa yang sudah tidak produktif. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan dana pensiun? Apakah kalau misal teman-teman yang kantoran juga udah rutin bayar BPJS ketenaga kerjaan atau di PLK yang lain, atau mungkin teman-teman yang freelancer atau yang usahawan juga sudah mulai berinvestasi untuk mempersiapkan dana pensiun itu sendiri. Nah, jika belum, maka teman-teman mungkin bisa memulainya dengan mengikuti webinar kali ini sampai akhir. Nanti saya akan share juga tools-toolsnya buat ngitung dana pensiun yang dibutuhin. Soalnya emang tiap orang itu bakal beda-beda. Karena kan yang kita tahu kebutuhan tiap orang juga beda-beda. Ada yang ngerasa
uang 2 juta itu udah cukup buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Ada yang ngerasa 5 juta baru cukup. Ada yang ngerasa 10 juta baru cukup. Ada yang ngerasa mungkin 20 juta, bahkan 50 juta baru cukup. Jadi dana pensiun yang tepat setiap orang itu bakal beda-beda. Nah, tapi nanti mungkin saya akan share perhitungannya biar teman-teman sendiri nanti juga bisa nyoba nentuin dana pensiun yang ideal buat teman-teman. Sebelumnya saya akan share data-data yang telah dikumpulkan dari HSBC, yaitu Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Pada tahun 2018 mereka telah melakukan survei di Indonesia, yaitu 2 dari 3 masyarakat di Indonesia itu berharap di usia tua atau di masa pensiun mereka dapat hidup dengan nyaman. Tapi kenyataannya sekarang hanya satu dari 3 orang saja yang sudah memulai mempersiapkan diri dengan cara berinvestasi nih agar pensiunnya nanti nyaman. Nah, 2 orang berharap, tapi kenyataannya 1 orang yang baru bertindak. Nah, teman-teman golongan yang mana nih? Golongan yang cuma pengen nyaman aja atau udah mulai bertindak juga? Teman-teman yang tahu sendiri nih. Terus survei selanjutnya yaitu 9 dari 10 orang ragu tidak memiliki dana pensiun yang cukup. Nah, terus juga 8 dari 10 orang takut biaya kesehatan yang terus meningkat. Perlu diketahui inflasi biaya kesehatan itu sekitar 10% per tahunnya. Itu juga cukup tinggi banget. Inflasi itu sendiri kan kenaikan harga barang atau jasa. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya zaman dulu, misalkan buat beli bakso aja cuma 500 perak katanya di lagu. Sekarang boro-boro ada 500 dapat bakso. Yang ada mungkin 15.000 baru bisa dapat. Nah, kayak gitu contoh gambaran inflasi. Yaitu tiap tahun cenderung naik. Terus 8 dari 10 orang khawatir akan kehabisan dana saat pensiun. Nah, ini juga banyak nih yang khawatir karena ya dana pensiun yang dikumpulin ternyata nggak cukup karena satu dan lain hal. Terus juga 6 dari 10 orang khawatir terlalu bergantung kepada keluarga atau kerabat finansial, nih terutama kepada anak. Aku sendiri tahun lalu juga diundang oleh Sisternet dengan tema Sandwich Generation. Nah, Sandwich Generation itu generasi yang menjadi tulang punggung untuk menghidupi orang tua di atasnya dan anak yang berada di bawahnya, yaitu kewajiban. Jadi kayak generasi yang tertumpuk oleh 2 generasi lainnya. Jadi diibaratin kayak sandwich atau roti lapis yang juga kan ada daging terus atas dan bawahnya ada roti. Mau nggak mau buat memutus siklus atau rantai sandwich generation yang yaitu orang-orang yang berharap pada anaknya agar bisa pensiun nyaman, ya kita mau nggak mau harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menyiapkan dana pensiun kita sendiri, ya agar nanti ketika sudah di masa tidak produktif kita dapat mandiri. Nah, kayak gitu. Aku sendiri juga tipikal paling nggak seneng repotin orang lain, jadi ya makanya aku juga berusaha untuk mempersiapkan dana pensiun dari muda. Dari saya sekarang usia 23 tahun dan mungkin meskipun saya juga udah jadi PNS dan nanti pensiun tanggung negara, saya tetap berusaha untuk mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Dan mungkin teman-teman juga jangan sampai kalah. Terus, nah ini juga survei 3 dari 4 orang di Indonesia di usia bekerja mengharapkan ada bantuan finansial di masa pensiun dari anak-anaknya. Nah ini 3 dari 4 orang, berarti 75% itu hampir berharap anak-anak mereka dapat menopang biaya pensiun mereka. Padahal ya kan juga kebutuhan anak-anak harusnya juga udah banyak. Kalau bisa jangan repotin ya. Kalau bisa malah di usia tua kita banyak ngasih angpau, ngasih hadiah ke anak cucu kita biar mereka betah
main di rumah kita, betah buat pulang kampung. Gitu. Nah, ini nih. Namun dari 1 dari 4 pensiunan di Indonesia ini yang ternyata menerima bantuan finansial dari anaknya. Yang berharap 75%, realita yang mendapatkan support dari anak keturunannya yaitu hanya 25%. Nah, 50%-nya gimana? Nah, itu kan yang kasihan, sayang banget. Nah, terus juga ini survei lainnya itu 9 dari 10 orang memiliki rencana untuk mendapatkan sumber penghasilan saat pensiun. Nah, meskipun dari pekerjaan utama, misalkan dari karyawan udah pensiun, atau dari PNS udah pensiun, banyak yang ternyata pengen melakukan pekerjaan lagi. Nggak betah kalau cuma di rumah. Ini buktinya 54 orang memilih untuk berwira swasta. 29% dia mengambil dana tabungan, 25% kembali bekerja, 19% dia menyewakan hunian nih kalau udah punya properti atau kos-kosan, rumah. Nah, kalau 15% ini dia sampai jual barang-barang, kalau 14% dia mulai diversifikasi investasi, 7% dia menjamkan rumah, 4% dia berharap pada dukungan pemerintah. Nah, paling banyak yaitu orang-orang melakukan wira swasta atau berbisnis. Tapi kebanyakan juga yang gagal ketika menjalani bisnis karena ya tahu sendiri ya berbisnis kan nggak gampang. Orang yang muda aja sering gagal, apalagi yang baru mulai latihan bisnis ketika di usia tua. Nah, apalagi kalau misal di usia tua tenaga udah semakin sedikit, terus juga mungkin udah fokusnya nggak 100%. Makanya juga banyak cerita kalau para pensiunan ini terkena investasi bodong. Mereka kebanyakan cuma nyetorin modal aja, tapi ternyata uangnya dibawa lari. Atau mungkin bisnisnya dibilangnya merugi. Kayak gitu. Jadi harus hati-hati kalau berwira swasta, apalagi di usia yang sudah tua. Kalau bisa sih ya mulai latihan berwira swasta atau berbisnisnya dari muda, biar nggak kaget nanti ketika sudah pensiun dan coba full time jadi bisnismen. Nah, dan ini dia 3 pertanyaan sebelum teman-teman pengen pensiun dini. Apakah sudah ada aset yang diinvestasikan untuk persiapan pensiun? Terus yang kedua, apakah jumlahnya cukup? Dan yang ketiga, apakah kamu udah siap pensiun? Alias, apakah kamu udah tahu nih apa yang akan kamu lakukan setelah pensiun? Apakah bakal rebahan tiap hari? Apakah ingin melakukan kegiatan sosial? Apakah ingin beribadah? Nah, teman-teman harus punya tujuan nih, habis pensiun mau ngapain aja. Soalnya ya kita hidup dunia pasti bakal bosen kalau misalnya ngelakuin itu aja. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih mulia, pasti kita akan terus bersemangat nih ketika udah masa pensiun. Nah, caranya gimana ngitung uang pensiun yang cukup? Nah, ini contoh hitung-hitungan sederhana. Misalkan usia pensiun itu rata-rata di Indonesia itu di umur 58 tahun. Sedangkan usia harapan hidup orang-orang itu kalau di Indonesia itu sekitar 72 tahun. Nah, terus kita ambil asumsi biaya hidup 5 juta per bulan. Jadinya kan kalau setahun dikalikan 12, 60 juta per tahun. Nah, 72 dikurang dengan 58 berarti ada 14 tahun. Nah, estimasi kita bakal hidup di dunia ini setelah pensiun. Nah, terus tinggal kita kalikan aja deh 60 kali 14 tahun. Yaitu paling enggak nih minimal ada 840 juta. Teman-teman udah punya belum nih uang 840 juta nih buat ntar pensiun di umur 58. Nah, ini buat pensiun di umur 58. Kalau teman-teman pengen pensiunnya di usia 30, usia 40, beda lagi hitungannya. Nah, dan yang tentunya bakal jauh lebih banyak lagi dana yang dibutuhkan. Dan FYI aja nih for your information,
840 juta ini belum termasuk inflasi, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, inflasi itu kenaikan harga-harga. Jadi uang sekarang itu nilainya beda sama uang di masa depan. 800 juta saat ini nilainya bakal berbeda sama di 50 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman kalau mau juga bisa dihitung tuh pakai rumus yang namanya future value. Nah, misal teman-teman udah belajar Excel, ataupun belajar ekonomi pasti kenal present value, future value. Nah, dan yang selain itu, ini juga belum termasuk biaya kesehatan, biaya hobi, terus mungkin biaya renovasi rumah, dan lain-lain. Terus ngitung future value-nya gimana nih? Ngitung kalau misalnya udah ditambah inflasi. Nah, ini aku pakai kalkulator yang di internet, teman-teman bisa ketik aja kalkulator future value. Ini saya ngambil dari simulasikredit.com, simulasi future value. Tinggal dimasukin aja 840 juta. Nah, terus kalau misal usia sekarang 23 tahun, yaitu usia aku ya, nah, sedangkan pensiun 58 tahun, berarti kan masih ada 35 tahun ke depan. Nah, tinggal dimasukin aja nih, 35 tahun. Terus juga inflasi tahunan, saya ambil rata-rata aja kalau di Indonesia sekitar 3%. Nah, jadi dikalkulasi, ternyata nilai uang 35 tahun yang akan datang yaitu sekitar 2,3 M, 2,3 miliar. Nah, teman-teman, gimana? 840 juta tadi udah punya? Kalau misal belum punya, ini apa lagi nih? 2M, 2,3 M udah punya juga belum? Nah, tenang ya, Kira-kira berapa teman-teman. gerobak ya, Kak? Nah, tenang. Nanti juga di akhir saya kasih tools gimana cara ngumpulin 2M ini biar ringan, nggak berat-berat banget. Soalnya emang kalau misal dibayangin, waduh, kalau sampai miliar gini emang cukup kerja sampai nanti usia tua. Tenang teman-teman. Kita nanti akan juga nyinggung dikit tentang investasi, tentang yang namanya compounding interest, biar teman-teman nggak terlalu berat. Yang penting teman-teman sekarang sadar dulu, aware dulu kalau buat pensiun itu ternyata nominalnya juga lumayan. Dan mumpung masih muda, mumpung kita tenaganya masih banyak, mari kita bekerja keras, mari kita berpikir keras, berpikir cerdas, gimana caranya untuk mengumpulkan uang sejumlah itu. Nanti saya juga akan kenalkan tentang passive income ataupun juga active income. Nah, terus kalau misal aku ditanya, kapan sih waktu yang tepat untuk pensiun? Cara yang pertama yaitu tadi, teman-teman sudah punya sejumlah uang yang cukup sampai kita mungkin harapan hidup yaitu sekitar 72 tahun tadi itu. Tapi kalau teman-teman nggak punya uang sejumlah itu, paling nggak cara yang kedua ini teman-teman punya passive income senilai lebih besar daripada kebutuhan hidup teman-teman. Maksudnya gimana ini? Ini ada suara ya. Nah, passive income itu kan penghasilan yang akan terus kita terima meskipun kita tidak bekerja. Contohnya dari dividen saham, dari properti, misalkan punya kos-kosan. Jadi kalau misal kebutuhan kita 5 juta, misalkan kita punya kos-kosan 10 pintu, nah kalau satu pintunya 1 juta biaya sewanya, kan tiap bulan kita dapat passive income 10 juta. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi meskipun nggak bekerja, kita akan terus mendapatkan penghasilan. Nah ini dia macam-macam penghasilan, tadi sempat saya singgung. Ada 7 macam penghasilan teman-teman dalam dunia ini ya. Mulai dari yang active income, ada juga passive income. Kalau active income sendiri yaitu penghasilan yang akan kita terima ketika kita sudah bekerja, kita sudah
mengeluarkan tenaga kita, mencurahkan waktu kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya yang pertama ya, gaji ini yang paling banyak diperoleh oleh orang. Entah apapun itu bentuknya ya, entah kayak komisi atau mungkin dia dapat bonus, itu masuknya juga di gaji. Terus yang kedua yaitu dapat dari laba. Laba ini dari dagang. Nah, orang-orang kan juga harus usaha nih, harus bisa marketing, harus bisa jualan, biar ya dagangannya laku. Nah, jadi teman-teman harus bekerja keras terlebih dahulu biar dapat cuan atau laba ini. Nah, jadi satu gaji sama laba ini termasuk active income. Nah, kalau yang masuk passive income apa aja? Nah, yang ketiga ini ada yang bernama bunga. Nah, bunga itu dapat dari deposito, dari peer-to-peer lending, dari obligasi. Nah, itu bisa teman-teman manfaatin juga. Kan teman-teman nggak perlu kerja keras nih buat dapetin. Terus juga ada yang namanya keempat ini capital gain. Kalau teman-teman investasi saham, nah kenaikan harga saham itu dinamakan capital gain. Misalkan beli saham BBRI, Bank BRI ketika harga masih 2.000 per lembarnya. Nah, apalagi tahun 2020 kemarin gara-gara pandemi, BBRI kemarin sempat nyentuh sekitar 2.200. Kalau misal beli BBRI seharga 100 juta nih, 100 juta. Terus kemudian kemarin ketika di 2021 BBRI nyentuh sampai harga 4 ribuan, itu kan udah hampir 100% tuh kenaikannya dari 2.000 ke 4.000. Berarti kan uang 100 juta naik jadi sekitar 200 juta. Kalau misal dijual, nah itulah yang dinamakan dengan capital gain. Tapi kalau misal teman-teman nggak mutusin jual, tapi nunggu dividen atau pembagian laba, nah itu juga bisa, kan bakal rutin tuh perusahaan-perusahaan yang sering bagi dividen terutama. Terus juga dividen nggak cuma di perusahaan terbuka atau mungkin di perusahaan yang sudah listing di bursa efek, tapi juga di perusahaan-perusahaan kecil juga bisa, misalkan ya, warung bakso, warung kelontong, dan lain sebagainya. Nah, proses pembagian laba ke pemilik usaha itu dinamakan dividen. Terus yang keenam ini ada namanya sewa. Nah, tadi udah kesinggung juga, bisa sewa dari properti, misalkan punya rumah disewain, punya kos-kosan disewain, atau mungkin rental yang lainnya kayak rental atau sewa mobil, terus sewa studio musik, sewa misalkan punya lapangan futsal. Nah, apapun itu bentuknya yang bisa disewakan. Teman-teman bisa mulai berpikir nih, apa nih bisnis yang persewaan nih. Terus yang ketujuh ini royalti. Nah, kalau royalti itu aset-aset yang sudah kita patenkan biasanya. Nah, kalau misal ada orang yang pakai barang tersebut atau aset tersebut, kita mau gak mau harus bayar. Contohnya yang paling terkenal ya lagu. Nah, kan orang yang mau pakai lagu itu harus bayar ke pembuat lagunya. Atau buku. Nah, ini ada yang pengen jualin buku si A, berarti ya si A ini harus dapat royalti dan lain sebagainya, kayak paten dan lain sebagainya, itu masih banyak banget royalti. Jadi teman-teman harus sadar kalau di dunia ini nggak cuma dari gaji kok penghasilan, banyak sumber penghasilan yang bisa dieksplor atau dimaksimalkan. Dan kalau bisa kita punya multiple stream of income, alias kita punya banyak sumber penghasilan. Kita nggak bergantung kepada satu sumber penghasilan saja. Soalnya kalau misal ternyata di tengah jalan sumber penghasilan tersebut macet, bisa-bisa keuangan kita juga bakal terganggu. Jadi kalau bisa, kalau misal punya sumber penghasilan yang banyak, meskipun satu macet, masih ada sumber penghasilan yang lain. Bisa dibaratin juga kayak meja, teman-teman. Kalau meja cuman kakinya satu, alias penopangnya satu, kalau sampai
kaki itu patah, mejanya pasti juga akan ambruk. Tapi nih kalau misal mejanya ini kakinya ada 4, meskipun satu ambruk atau satu patah, masih ada 3 kaki yang siap menopang meja itu. Jadi saran saya yang pertama buat mempersiapkan dana pensiun, apalagi mumpung masih muda, perkuat perkuat earning power teman-teman, perkuat kemampuan teman-teman buat mendapatkan penghasilan. Caranya gimana? Salah satunya ya dengan belajar. Tingkatkan kompetensi teman-teman, tingkatin skill, bisa ikut kursus, bisa berlatih, bisa tanya sama yang mentor, bisa belajar dari manapun. Sekarang juga banyak jualan online, kayak gitu. Nah, ini ada quote juga, maksimalkan active income di masa muda, terus ubah menjadi aset yang bisa menggenerate passive income, yang bisa nanti mencukupi kebutuhan kita di masa tua. Dan ini dia sebelum kita masuk ke dana pensiun, kita penting banget juga memastikan keuangan kita sehat. Karena kalau misal teman-teman belajar piramida keuangan, mengumpulkan dana pensiun itu maksudnya di level kedua, di level kenyamanan keuangan. Sebelum ngomongin yang jangka panjang, ngomongin yang di masa depan, teman-teman harus tahu kondisi saat ini, kondisi sekarang. Apakah keuangan teman-teman sudah sehat atau belum? Apakah keuangan teman-teman sudah aman atau belum? Sebelum menyisihkan uang untuk berinvestasi demi masa pensiun yang nyaman, teman-teman harus memastikan saat ini kondisi keuangan teman-teman sudah sehat atau belum. Nah, salah satu kriterianya yaitu dengan checklist 4 hal. Nah, di sini yaitu yang pertama cash flow yang sehat, yang kedua yaitu dana darurat, ketiga manajemen utang yang bagus, yang keempat asuransi. Baru nanti kita akan masuk ke investasi, terutama investasi buat dana pensiun. Nah, yang pertama kita akan ngomongin soal cash flow. Nah, soal cash flow positif. Cash flow yang positif itu gampangnya penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau misal penghasilan 5 juta, pengeluaran 3 juta, berarti kan 5 kurangi 3 ada 2 juta. Ada surplus 2 juta. Nah, itu berarti bagus. Sebaliknya kalau misal penghasilan 5 juta tapi gaya hidup sehingga pengeluaran membengkak sampai 8 juta, sehingga mau nggak mau dia harus berutang, ke pay later lah, harus ke kartu kredit lah. Berarti dari awal aja keuangannya dia lagi sakit alias nggak sehat. Ciri-ciri paling gampangnya untuk nentuin keuangan sehat atau enggak dari cash flow ini. Kalau misal surplus berarti sehat, kalau defisit berarti lagi nggak sehat. Terus gimana solusinya kalau misal sampai defisit pengeluaran alias lebih besar pasak daripada tiang nih? Caranya sebenarnya simpel, ada 2, yaitu yang pertama menambah penghasilan, atau yang kedua berhemat dengan cara mengurangi pengeluaran. Nah, teman-teman bisa pilih nih, ada yang lebih senang terus menambah penghasilan, ada yang juga lebih senang terus berhemat nih. Tapi kalau misal aku pilih dua-duanya, yaitu pengeluaran itu kita hemat, tapi dengan terus menambah penghasilan. Jadi kayak tetap sederhana, tapi juga tetap berusaha keras gimana caranya untuk menambah sumber penghasilan. Terus kita juga penting banget nih, apalagi di awal bulan, untuk melakukan budgeting dan melakukan perhitungan kekayaan bersih alias net worth. Caranya gimana? Nah, itu kalau misalnya anggaran atau budgeting, ya, tiap kita dapat penghasilan atau mungkin tiap awal bulan, kita langsung bagi menjadi beberapa pos-pos pengeluaran. Kayak yang pertama ada pos buat menabung atau berinvestasi, ada juga pos buat
berdonasi atau sedekah atau traktir teman, ada juga mungkin pos buat bayar utang, sama pos buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kayak gitu contohnya. Di internet juga banyak tuh tips-tips budgeting. Terus neraca, neraca itu digunakan untuk menghitung kekayaan bersih kita. Apakah kita sudah meningkat atau belum sih kekayaan bersih? Biasanya tiap tahun, apalagi kalau misalnya teman-teman lapor pajak, di lapor SPT itu juga kan harus melaporkan aset-asetnya apa aja, terus utang-utangnya apa aja. Nah, itu juga bisa jadi panduan buat teman-teman nanti. Terus di akhir teman-teman bisa menghitung realisasi, misalkan di akhir bulan, untuk memastikan bahwa teman-teman ternyata budgetingnya sudah sesuai atau belum. Teman-teman juga harus disiplin nih, jangan sampai di awal bulan sudah membudget misalkan 30% buat berdonasi, ternyata baru 20% yang digunakan buat sedekah. Terus misalkan 50% buat kebutuhan, tapi ternyata membengkak sampai 60%. Nah, itu teman-teman bisa melakukan evaluasi. Nah, gitu. Terus selanjutnya yang kedua yang harus kita miliki dan harus kita penuhi yaitu dana darurat. Nah, dana darurat sendiri kan definisinya dana yang kita sisihkan untuk menghadapi situasi-situasi yang darurat, situasi yang tidak terduga, musibah yang tiba-tiba datang. Nah, dana darurat ini bisa jadi dana cadangan juga. Nah, kalau bisa disimpannya di tabungan yang terpisah ya teman-teman, untuk menghindari kemungkinan kita khilaf malah dipakai buat belanja di marketplace atau mungkin malah dipakai buat seneng-seneng, jangan sampai kayak gitu. Makanya kalau buat dana darurat aku sendiri nggak ada yang bankingnya buat mengurangi potensi khilaf juga nih. Terus jumlahnya berapa yang ideal? Nah, paling enggak sebenarnya jumlahnya 3 kali pengeluaran bulanan, 3 sampai 6 kali lah biar amannya ya. Jadi misalkan pengeluaran bulannya 3 juta, ya 3 kali 3 juta berarti 9 juta. Nah, kayak gitu. Dengan punya dana darurat, kita juga bakal menghindari dari yang namanya berutang ketika tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Atau mungkin bahkan jangan sampai kita jual-jual barang kita. Nah, itu kan sayang banget barang yang mungkin kita sayang-sayang malah dijual. Dan kalau bisa dana darurat ini disimpannya di aset-aset yang liquid alias gampang kita cairkan sewaktu-waktu. Misalkan di tabungan biasa atau di logam mulia. Nah, gitu teman-teman. Terus gimana cara ngumpulin dana darurat? Bisa tiap bulan misalkan 10% dari penghasilan bulanan kita masukkan di rekening lain tadi itu sampai nominal atau jumlahnya cukup sampai 3 kali pengeluaran bulanan. Atau kalau misal dapat bonus tahunan, ya 50% dari bonus langsung dimasukkan ke dana darurat sebelum dipakai buat kalau misalnya darurat sudah terpenuhi, nah baru teman-teman bisa pakai buat kebutuhan yang lain atau mungkin juga dipakai buat berinvestasi. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin soal manajemen utang yang bagus. Nah, utang ini juga harus teman-teman concern karena kalau misal teman-teman punya utang itu juga bakal menghambat teman-teman buat mempersiapkan dana pensiun. Karena ya kan kalau misal punya utang harus bayar cicilan setiap bulannya. Sedangkan agar punya dana pensiun yang cukup, kita harus berinvestasi. Kalau misal penghasilan kita udah habis buat bayar utang, terus buat berinvestasi, buat ngumpulin dana pensiun pakai apa? Nah, oleh karena itu agar ya kita juga bisa bayar cicilan utang, agar juga kita bisa juga sambil berinvestasi buat dana pensiun, kita harus menjaga
utang di level yang aman. Berapa cicilan yang ideal, yang aman, yaitu jumlahnya maksimal 30% dari penghasilan. Jadi kalau misal penghasilan 10 juta, berarti cicilan maksimalnya sebenarnya 3 juta aja. Jadi kalau misal dibaratin, kalau di bawah 30% itu kayak masih zona hijau. Tapi kalau misal udah 30 sampai 50%, ini udah zona kuning nih, udah harus hati-hati. Apalagi kalau misal di atas 50% dari penghasilan cicilan utangnya, itu udah zona merah, alias udah bahaya banget nih. Bahaya banget soalnya udah lebih dari separuh penghasilan kita dipakai buat bayar utang. Jadi solusinya seperti yang aku bilang tadi di awal, ya antara menaikkan penghasilan atau mencari sumber penghasilan yang lain, atau berhemat dengan cara mengurangi pengeluaran. Dan kalau bisa, teman-teman kalau misal udah di zona kuning, mungkin zona merah, jangan sampai malah menambah cicilan utang yang lain. Karena ya sepengetahuanku, utang ini kayak jadi habit teman-teman. Udah dari awal nyoba utang, ketagihan, utang terus. Nah, bahkan juga tipikal orang Indonesia ini, kalau misal nggak ngutang kayak nggak punya tujuan hidup nih. Kayak malah jadi semangat, jadi alasan kerja keras buat bayar utang. Nah, padahal nggak gitu seharusnya. Nah, apalagi kalau misalnya orang Indonesia yang senang belanja, punya kartu kredit, nganggepnya kartu kredit itu tambahan, uang tambahan. Nganggepnya limit yang ada di kartu kredit itu aset mereka, padahal enggak. Padahal itu utang dari kartu kredit. Makanya banyak orang juga yang terjebak belanja dengan kartu kredit meskipun mungkin ada embel-embel cicilan 0%. Nah, itu kalau bayarnya tepat waktu. Tapi kalau misal sampai belum dibayar sampai jatuh tempo, wah bunganya cukup tinggi di kartu kredit itu bisa sampai sekitar 20% lebih bahkan. Itu tinggi banget. Nah, caranya gimana kalau misal ternyata kejebak utang kartu kredit yang terlampau besar? Nah, ini ada yang namanya avalanche method, yaitu melunasi dari bunga terbesar. Nah, teman-teman fokus 100% buat ya, melunasi utang yang memiliki bunga terbesar. Contohnya kayak ada juga pinjol, nah, kartu kredit, ini yang bunga-bunga besar, dan disiplin agar tidak membuka atau mendapatkan utang yang baru. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau bisa jaga level utang di bawah 30%. Oke, selanjutnya yang juga penting banget dimiliki yaitu asuransi. Nah, asuransi juga bisa diibaratin kayak dana darurat, tapi skalanya besar banget. Maksudnya gimana? Nah, kalau misal sakit nih, amit-amit misalkan sakit kanker atau sakit stroke yang mungkin biayanya sampai ratusan juta, padahal mungkin dana darurat kita nggak sampai ratusan juta. Nah, agar ketika kita sakit masih bisa berobat, ya kita harus punya yang namanya asuransi ini, ya, yang bisa membantu kita dalam hal finansial ketika kita terkena musibah. Nah, dan fungsi asuransi sendiri kan buat mengalihkan resiko yang awalnya resiko kita tanggung, kita alihkan ke perusahaan asuransi atau mungkin BPJS. Kalau misal awalnya kita yang harus bayar biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya perawatan, nah selanjutnya yang bayar perusahaan asuransi. Nah, paling enggak nih makanya minimal kita itu paling enggak punya asuransi kesehatan nih. Dan juga mungkin bisa ikut BPJS kesehatan. Aku sendiri juga dulu sempat manfaatin BPJS kesehatan, pernah sakit, dirawat selama 2 minggu dan itu dapat bantuan dari BPJS. Nah, teman-teman agar juga kalau misalnya terkena musibah bisa dibantu BPJS, juga
manfaatkan. Meskipun kita nggak sakit, kita pakai konsepnya yaitu tolong menolong aja. Meskipun kita bayar tiap bulan, tapi nggak sakit, kita harusnya malah bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Nah, kan di luar sana banyak orang yang terbantu dengan iuran kita, mungkin ada yang lagi terkena musibah, jadinya mereka terbantu dengan dana dari BPJS. Sedangkan ya mungkin kita nanti kalau misalnya amit-amit terkena musibah, kita gantian kan yang tertolong oleh dana yang disetorkan oleh orang lain. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau misal teman-teman nambah nih, punya juga asuransi di perusahaan swasta, pengen pelayanan yang lebih nyaman, terus juga punya asuransi penyakit kritis, punya asuransi jiwa, itu juga lebih lengkap. Tapi paling nggak minimal ya, punya asuransi kesehatan itu. Jadi teman-teman berani terima tantangan nggak nih buat pertama tadi itu catat anggaran, catat budgeting, terus mencatat setiap pengeluaran, nyatat aset, nyatat utang. Di Fingram sendiri kami nyediain Excel yaitu di fingram.id/Voipolite. Teman-teman bisa nyoba juga sekarang. Nah, itu bakal ada Excel, tinggal diisi aja. Terus, tapi kalau misal aku kebetulan dari dulu waktu kuliah, makainya di aplikasi yang namanya ini Money Lover. Nah, di Money Lover itu menurutku lebih simpel karena kan aplikasinya ada di HP. Jadi buat mencatat pengeluaran itu bisa langsung kulakukan di mana saja. Kayak ya habis makan, beli makan, catat. Kan habis belanja, langsung ku catat. Nah, jadi gampang banget. Nah, di Money Lover ini juga langsung ada kayak laporannya gitu. Berapa sih pengeluaran kita buat makan? Berapa sih pengeluaran bulan ini buat makan, buat transportasi? Nah, itu juga ada. Nah, tapi kalau misal buat budgeting, di Money Lover ini teman-teman harus premium, alias harus bayar sekali, atau sekitar berapa ya, itu 150.000 kalau nggak salah. Nah, gitu teman-teman. Terserah mau pakai yang Excel atau pakai aplikasi pencatatan. Nah, yang penting teman-teman melakukan pencatatan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang inti nih, tentang berapa sih dana pensiun yang tepat buat saya. Berapa sih investasi yang harus saya sisihkan setiap bulannya. Teman-teman bisa mulai dengan jawab 6 pertanyaan ini. Karena aku tahu banget tiap orang punya persepsi tentang pensiun itu beda-beda dan juga punya level kenyamanan yang beda-beda. Jadi teman-teman bisa mulai juga sambil dicatat, sambil jawab. Yang pertama yaitu sekarang berapa umur kamu? Berapa umur kamu sekarang? Terus yang kedua, ingin pensiun umur berapa? Karena kan ya seperti kita tahu ada yang pengen pensiunnya ya normal aja lah ya, di usia 60, ada yang pengen pensiun di usia 50, ada yang pengen pensiun dini di usia 40. Nah, tiap orang beda-beda, tiap orang punya prioritas yang beda-beda pula. Makanya yang penting teman-teman fokus dengan pilihan teman-teman sendiri. Terus yang ketiga, berapa kebutuhanmu tiap bulan? Nah, ini juga pasti relatif beda-beda juga tiap orang. Ada yang kebutuhan tiap bulannya 5 juta cukup, ada yang 10 juta baru cukup, ada yang 50 juta baru cukup. Nah, makanya coba kamu tulis nih. Terus, nah yang keempat, berapa kebutuhanmu di masa depan? Setelah tahu berapa kebutuhanmu tiap bulan, berapa kebutuhanmu di masa depan? Dengan cara tadi itu, di awal juga udah dikasih tools caranya ngitung future value. Terus yang kelima, berapa return investasi yang mungkin bisa kamu dapatkan?
apa kalau misal kamu masih pemula, paling enggak dapat 5-10% aja udah bagus nih kalau misal konstan tiap tahunnya. Apalagi kalau misal kamu udah makin jago, dapat sampai 20% bahkan lebih tiap tahun, itu juga bagus banget. Bahkan Warren Buffett aja dia rata-rata investasinya returnnya sekitar 19%. Tapi yang bikin mencengangkan bisa konsisten selama 60 tahun. Kalau 70 tahun ya berinvestasi. Nah, mereka Warren Buffett aja meskipun 19% bisa jadi orang terkaya di dunia. Kuncinya yaitu dengan konsisten, bukan cuman total return. Nah, itu teman-teman juga bisa nyontek nih. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu harapan hidup pengen sampai umur berapa? Apakah sampai umur 72 tahun seperti kebanyakan orang Indonesia? Apakah 63 tahun? Nah, kalau misalnya di Islam, itu kan rata-rata harapan hidup sampai 63 tahun karena Rasulullah meninggal di usia 63 atau usia yang lain. Nah, teman-teman bisa tulis sesuai dengan harapan hidup teman-teman. Setelah mungkin dijawab semua, aku pengen ngasih contoh nih. Contoh ilustrasinya yaitu pakai nama Budi nih. Budi seorang karyawan, dia perusahaan swasta. Dia sekarang berusia 25 tahun. Dan kebutuhan hidup dia saat ini 5 juta per bulan. Nah, Budi ini pengen pensiun dini nanti ketika di umur 50 tahun. Berarti dia ada spare waktu 25 tahun buat berinvestasi. Nah, setelah di umur 50 tahun, dia ingin pensiun dini dan ingin menikmati hidup, atau mungkin pulang kampung di desanya, menikmati pemandangan pedesaan. Terus juga dia punya harapan hidup hingga di umur 70 tahun. Karena juga dia mungkin sudah puas lah ya 20 tahun menikmati hidup. Terus kita pakai asumsi inflasi 3%. Dan juga pakai return investasi normal aja lah ya, paling enggak 10%. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Nah, nanti saya akan pakai kalkulator dana pensiun. Sebenarnya di internet banyak macam kalkulator dana pensiun. Nah, kebetulan aku pakai yang dari LifePal. Kita langsung praktek aja biar teman-teman juga bisa tahu nih. Langsung stop share. Share screen. Atau mungkin sekalian kita undang kali ya, Bro Febian, untuk teman-teman juga berandai-andai itu. Pensiun kapan, terus kira-kira apa tadi? Apa tadi pertanyaan? Ada 6 pertanyaan itu. Coba boleh. teman-teman juga ikut ya, menjawab di kolom komentar. Oke. Aku ngasih contoh dulu. Ya. Ini udah muncul 2 layar apa belum, Kak? Muncul 2 layar, luar biasa sekali Kak Fikri. Gimana caranya itu? Nah, mana tadi ya kalkulatornya? Di atas ya. Nah, ini dia. Nah, usia saat ini ditulisnya 25 tahun. Nah, dia usia pensiunnya diisi 50 tahun. Harapan hidupnya dia isinya sampai 70 tahun. Terus kebutuhan hidupnya dianggap aja 5 juta ya tiap tahunnya, tiap bulannya. Terus inflasi tahunannya anggap aja 3%. Dan nilai tabungannya mungkin anggap aja 0, soalnya belum mulai investasi. Dan dia investasinya anggap aja di reksadana saham yang mungkin bisa ngasih 10% nih tiap tahunnya. Nah, setelah dicari, nah itu langsung
muncul otomatis nih. Dana pensiun yang dibutuhin yaitu sekitar 2,1 miliar. Nah, seperti yang kuhitung di awal tadi, kebutuhannya juga mirip-mirip ya, berarti ya sekitar 2 miliar. Nah, tapi buat mencapai 2M ini ternyata cuma butuh berinvestasi sekitar 1,6 juta setiap bulannya di reksadana saham yang mungkin dia pilih yang bisa memberikan 10%. Nah, ini teman-teman, penting banget berinvestasi dan memilih instrumen investasi yang tepat. Karena apa? Kalau misal buat jangka panjang instrumen investasinya nggak tepat, misalkan di deposito atau mungkin di tabungan biasa mah, yang mungkin bunganya cuma 1%. Bayangin deh, kalau misal cuma di tabungan biasa, ya bunganya 1%, tabungan yang harus disisihkan tiap bulannya yaitu 6.300.000. Bayangin bedanya. 10% sama 1% ketara banget perbedaannya. Jadi saranku buat investasi yang jangka panjang, carilah instrumen investasi yang high risk high return. Resikonya gede, tapi peluang buat cuannya juga lebih gede ya. Konsisten ya teman-teman, ini tiap bulan berinvestasi. Nah, kalau misal di deposito yang 3%, berapa yang harus ditabung? Yaitu 4 juta, 4,8 juta. Kalau misal misalkan di obligasi yang 5%, nah yang ditabung yaitu 3,6 juta. Nah, kalau misal di reksadana saham tadi yang atau misal teman-teman bisa cari yang bisa ngasih 15% per bulan. Nah, bahkan yang harus diinvestasikan cuma 668.000. Atau bahkan kalau misal teman-teman jago investasi saham nih, tiap tahun bisa dapat return 25%. Nah, yang ditabung setiap bulannya atau diinvestasikan di saham setiap bulannya bahkan 93.000 aja nih teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar juga nih nyari instrumen investasi yang tepat, dan harus juga belajar gimana caranya biar bisa konsisten dapat return investasi yang ideal, yang juga nominalnya cukup nih setiap tahun. Misalkan targetnya 20%, ya berarti teman-teman harus belajar investasi saham biar dapat return sampai keuntungan 20% setiap bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang wajar, paling nggak 10% sampai 15% itu udah bagus kok berinvestasi di reksadana saham kayak gitu. Nah, dan perlu diketahui juga waktu teman-teman buat berinvestasi itu juga penting, karena apabila mulai dari muda, nominal yang dibutuhkan atau nominal yang disisihkan buat berinvestasi itu lebih ringan. Contohnya, kalau misal aku bahas tadi kan 10% ya dia. Nah, dia kan kalau misal dia mulainya di usia 25 tahun, yang disisihkan 1,6. Tapi coba kalau misal dia baru mulai di usia 35 tahun, sehingga waktu dia berinvestasi cuma 15 tahun. Nah, investasinya yang tadinya 1,6 juta per bulan jadi 5,2 juta per bulan. Nah, kentara banget ya. Jadi mumpung masih muda, mumpung ya masih punya lebih banyak waktu, ya teman-teman ayo kita investasi dari dini. Kalau misal ternyata mungkin waktunya udah kelewatan, berarti ya teman-teman ya pilihannya antara menunda usia pensiun, mengurangi harapan hidup, nah itu juga nggak bisa dikelola itu ya. Yaitu mengurangi kebutuhan bulanan, ini juga kayaknya udah mepet di 5 juta. Berarti ya teman-teman harus menunda, misalkan harus sampai 60 tahun. Berarti ini jadi tinggal sisa 600.000 aja kalau mulainya di usia 35 tahun. Nah, kayak gitu teman-teman. Intinya kalau mulai investasi buat dana pensiun lebih cepat, itu lebih baik. Dan kalau misal milih instrumen investasinya yang return-nya lebih besar, itu juga lebih baik.
Dan mungkin teman-teman yang lain yang mau coba aku hitungin juga bisa nanti di sesi tanya jawab, sesi diskusi. Sekarang kita lanjut ke materi lagi. Tinggal dikit kok materi. Oke. Nah, penting banget setelah teman-teman tahu berapa nominal dana yang dibutuhkan setiap bulannya. Contohnya kalau misal kayak si Budi, tadi itu setelah dihitung, berarti kan dia harus berinvestasi sejumlah 1,6 juta tiap bulannya nih, konsisten kan di reksadana saham. Nah, dan sebelum itu teman-teman harus buat budgeting. Nah, ini dia saranku, teman-teman setiap gajian, tiap dapat penghasilan, langsung sisihkan jadi 3 dompet digital. Paling enggak nih, yang pertama buat tabungan dan investasi, minimal 10%. Terus buat kebutuhan rutin, maksimal 90%. Nah, baru buat keinginan sisanya. Rumusnya yaitu 100% kurangi rasio buat tabungan, kurangi rasio buat kebutuhan. Nah, ini contoh Budi, dia gaji 10 juta, nih dia ngalokasin 30% buat tabungan dan investasi. Jadi kan 30% kali 10 juta ada 3 juta. Buat kebutuhan dia ngalokasin 50%. Jadi ya 50% kali 10 juta, 5 juta. Baru sisanya buat keinginan, dia pakai rumus kan 100% kurangi tabungan, kurangi kebutuhan. Berarti kan 100% kurangi 30%, kurangi 50%. Berarti sisa 20% buat keinginan. Nah, ini 2 juta. Buat Budi seneng-seneng, misalkan buat jalan-jalan atau buat self reward. Dan penting banget buat tabungan dan investasi ini, kita sisihkan di awal. Jangan sampai menunggu sisa. Nah, apalagi kalau misal tadi udah punya nominal dana yang dibutuhin nih buat pensiun, terus juga udah tahu berapa sih yang harus disisihkan setiap bulannya. Tadi kan 1,6 juta, berarti ya langsung ambil 1,6 juta dan 3 juta buat langsung ditransfer buat beli reksadana saham. Nah, sisanya bisa dipakai buat memenuhi dana darurat atau mungkin buat investasi atau tabungan yang lain. Kayak gitu teman-teman. Dan sekali lagi perjalanan masih panjang, teman-teman. Sekali lagi wariskan ilmu dan uang dan bukan utang. Tetap semangat dan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, waduh luar biasa ini Kak Febian. Angkanya sampai miliar-miliar itu saya sampai wow. Bisa berkata-kata gitu ya. Ternyata kita harus sisihkan segitu banyaknya supaya kita bisa nyaman di masa tua gitu. Sedangkan banyak situasi-situasi yang tidak terduga ya dalam hidup kita gitu kan. Kita kan ngomong kalau dana pensiun itu kan sepertinya untuk waktu yang panjang ya 35 tahun tadi kan kalau Kak Febian mencontohkan dirinya sendiri gitu. Tapi ternyata ada situasi-situasi kayak pandemi ini tahun lalu. Coba teman-teman yang punya keluh kesah soal finansial yang kena hajar sama pandemi COVID, boleh tuangkan curhat teman-teman di kolom chat, kita akan berbagi bersama gitu ya. Mana tahu Kak Febian punya komentar, punya informasi, punya edukasi untuk kita-kita yang mengalami apa ya namanya guncangan finansial kayaknya cukup gede di masa pandemi. Nah ini kemarin kalau pas masa pandemi kemarin Kak Febian menemukan tips kah atau apa ya strategi barukah untuk kita bisa mengelola keuangan yang harus menghadapi guncangan dadakan itu gitu. Silakan Kak Febian. Benar banget Kak. Nih, apalagi gara-gara pandemi ini kan banyak banget nih yang terdampak masuk dari sisi finansialnya ya. Apalagi tahun lalu itu banyak banget yang mengalami PHK, terus juga mengalami pemotongan penghasilan, terus juga yang punya usaha banyak yang sepi, nih apalagi di Bali nih yang
usahanya banyak di pariwisata juga pasti terdampak banget. Nah, itu mau nggak mau teman-teman makanya harus punya tadi tuh dana darurat. Makanya tahun lalu itu banyak yang makin aware soal keuangan, terus juga makin tahu pentingnya dana darurat, dan mereka kerasa nih, wah ternyata dana darurat penting juga ya. Tahu gitu dulu aku ngumpulin dana darurat, nggak banyak nggak nongkrong tiap hari. Sekarang ternyata pakai banget. Terus juga yang gaya hidupnya mungkin udah tinggi, nongkrong tiap hari. Nah, yang gara-gara pandemi ini kan mau nggak mau mereka jadi kayak nggak lagi nongkrong, mereka jadi kerasa nih, wah ternyata jadi bisa nabung juga. Terus juga budget buat nongkrong, sosialita ternyata lumayan juga kalau di total dulu. Nah, sedangkan kalau misal buat berinvestasi kan lumayan hasilnya. Kemarin kan juga banyak tuh gara-gara pandemi di rumah banyak yang tertarik di saham, di kripto. Tapi paling enggak simpelnya makanya di tengah situasi pandemi yang belum tahu kapan kita selesainya, selama kita ada penghasilan, sisihkan juga sebagian buat dana darurat. Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, dan juga nggak tahu nih bisa kelarnya dalam waktu dekat atau enggak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap survive, tetap harus juga mikir gimana caranya bisa berjuang nih di masa pandemi. Aku sendiri makanya dulu mulai bikin konten karena ya kebetulan kan di kos sendiri merantau, nggak punya pacar lagi, nggak punya kegiatan, jadi akhirnya menyibukkan dirinya dengan bikin konten. Mungkin teman-teman yang Produktif punya sekali ya Kak pengetahuan juga Febian. bisa mulai sharing informasi bikin konten, atau mungkin kalau misal punya usaha jangan melulu jualan, jangan melulu jualan produk, tapi mulai branding juga, mungkin mulai sharing dulu tentang informasi tentang bisnis kalian. Kan sharing dulu baru selling gitu. Sharing dulu baru selling gitu ya. Iya. Wah, ternyata bukan sharing dulu baru sharing gitu. Sekarang ada nih sharing dulu baru selling. Banyak banget istilahnya. Oke, mantap Bro Febian. Oke, Kak Nilu, terima kasih ya sudah berbagi tentang situasinya saat ini. Apakah mungkin Kak Nilu ada pertanyaan spesifik nih buat Kak Febian? Mumpung lo bisa nanya langsung ke financial content creator gitu ya. Nah ini Kak Febian, sementara kita menunggu respon dari teman-teman yang lain, ada dari Kak Harmiati nih. Ini salah satu peserta webinar Pinter Sisternet langganan banget nih. Nah Kak Harmiati kali ini bertanya, bisa bantu hitungin nggak kalau mulai investasi dari usia 43? Pesimis duluan nih kayaknya Kak Harmiati. Gimana sebenarnya? Apakah tua pun kita masih bisa berinvestasi, dan lebih aman apa bentuk investasinya mungkin? Silakan. Oke. Buat Kak Harniati jangan pesimis dulu, kan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dengerin Kak Harmiati. Dan sesuai dengan yang materiku tadi, karena kan benar-benar personal ya, paling enggak ya kita usahakan dulu. Dan mungkin Kak Harniati bisa sharing juga, jawab pertanyaan-pertanyaanku tadi, mulai kayak sekarang umurnya berapa, 43 ya, ingin pensiunnya di umur berapa, Kak Harniati, terus berapa kebutuhannya tiap bulan, terus sekarang udah investasi di mana. Kalau misal saranku tadi tuh paling nggak nyoba deh di reksadana, karena kan reksadana itu sistemnya kayak kita nitipin uang nih ke manajer investasi kan. Manajer investasi itu orang-orang yang ya emang kerjanya tiap hari mengelola aset, mengelola investasi buat diinvestasikan di instrumen-instrumen keuangan, misalkan di pasar uang atau di obligasi jangka pendek, ada juga yang di obligasi pemerintah atau obligasi korporasi, terus ada juga yang diinvestasikan di saham, makanya kan namanya reksadana saham. Ada juga yang di indeks. Nah, kalau indeks itu kumpulan dari saham, misalkan ada yang indeks syariah, ada juga indeks LQ45. Nah, paling enggak teman-teman kalau masih awam, makanya
saranku investasinya di reksadana, biar teman-teman membiasakan diri dulu deh dengan investasi. Soalnya menurutku kayak nabung sih sebenarnya di reksadana itu. Tapi bisa dapat keuntungan lebih. Nah, kalau teman-teman punya ketertarikan dengan dunia keuangan, sering pengen baca laporan keuangan, bisa juga teman-teman langsung terjun di saham. Tapi paling enggak nih di awalnya di reksadana saham tadi itu. Kalau buat jangka panjang. Nah, kalau buat Karniati, biar aku bisa bantu hitungin, nah, kalau boleh sih sharing ya jawaban tadi itu. Berapa kebutuhan? Nah, Kak Febian, mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa di copy paste di kolom chat, jadi teman-teman bisa baca kembali atau mau di share screen ulang. Aku share screen ulang aja deh ya, Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya adalah usia, ingin pensiun di usia berapa, usia sekarang berapa, ingin pensiunnya di usia berapa, kebutuhan tiap bulannya kira-kira berapa, kebutuhan di masa depannya kira-kira berapa, return and investasi yang bisa didapat saat ini berapa gitu ya Kak Febian. Kemudian harapan hidup, wah ini bingung juga nih menjawabnya. Terakhir nih kayaknya. Yang penting sih kalau Karniati mungkin berapa kebutuhan tiap bulan sama harapan hidup aja deh. Nah, yang lain nanti mungkin saya bisa bantu. Oke, siap. Kita tunggu ya jawaban dari Kak Harmiati. Dari Kak Nuraini nih, ada cicilan hutang 30% dari penghasilan. Tapi gimana kalau sudah terlanjur punya hutang yang cicilannya lebih dari itu? Nah, ada yang tadi itu namanya avalanche method, yaitu kita lunasi hutang berdasarkan bunga yang tinggi. Kan biasanya bunga tinggi itu yang jatuh temponya dekat. Misalkan kayak utang kartu kredit, atau mungkin utang pinjol, amit-amit ya kalau bisa jangan terjerat pinjol, utangnya soalnya bunganya tinggi banget. Ngeri sih, Nah, Kak. itu lunasin dulu utang-utang yang berbunga tinggi, baru utang yang misalkan ke saudara atau mungkin ke teman yang mungkin nggak ada bunganya. Nah, tapi kalau mungkin udah terlanjur punya cicilan utang yang sampai puluhan tahun, misalkan KPR 15 tahun atau 20 tahun, ya berarti mau nggak mau emang harus kita sisihkan kan tiap bulannya, terus juga nggak bisa kita langsung lunasi. Karena juga biasanya KPR ini kalau misal dilunasi ada biaya penaltinya juga. Jadi ya kita jaga biar cicilan utang kita di angka yang ideal, yaitu 30% dari penghasilan. Caranya gimana? Tadi itu dua cara yang saya share udah bolak-balik. Yang pertama yaitu menambah penghasilan. Nah, ada 7 sumber penghasilan yang bisa teman-teman coba, entah dari laba atau dari gaji atau dari sewa atau dari yang lainnya. Atau yang kedua yaitu dengan berhemat. Teman-teman mulai mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang ternyata kurang bermanfaat. Misalkan langganan Netflix, padahal nggak sering nonton film. Terus misalkan belanja-belanja di marketplace atau di Shopee sebut aja, padahal cuman pengen doang, cuman lapar mata. Atau mungkin pengeluaran yang lain kayak sekarang jalan-jalan itu kan juga udah nggak ada jalan-jalan lagi karena pandemi ini, jadi dipotong. Terus kayak misalkan ya, buat ya kebutuhan yang kurang bermanfaat lah, kayak sering belanja, sering order makanan online, jadi diubah jadi masak sendiri kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa mulai puasa nih buat ngirit juga bisa. Karena ya kalau misal aku bilang tadi, kalau utang udah terlalu tinggi, ini bahkan menurut penelitian banyak yang terkena stres, terus juga depresi, terus juga masalah psikologis lainnya. Karena beban pikiran itu juga berat selain beban utang. Nah, jadi ya
teman-teman kalau bisa, apalagi dari muda, jaga utang ini di level yang ideal. Dan utang ini kan ada dua macam sebenarnya Kak ya. Ada yang utang buat konsumtif, ada utang buat produktif. Utang konsumtif ini utang untuk membeli barang-barang yang konsumtif yang nilainya cenderung turun seiring waktu. Contohnya kayak buat beli gadget, kayak buat belanja tas dan lain sebagainya, belanja baju, atau mungkin akan beli mobil yang nilainya cenderung turun seiring tahun. Sedangkan yang kedua, aset yang produktif, yaitu aset yang nilainya cenderung naik seiring waktu, misalkan rumah. Kalau misal utang ini buat beli aset yang produktif, misalkan buat beli rumah, it's okay karena ya bagus, karena ya itu sama aja kayak investasi sebenarnya. Tapi kalau misal beli buat barang konsumtif, nah itu yang harus teman-teman hindari. Kalau bisa sih, aku sendiri mending menunda konsumsi, alias menunda keinginan untuk membeli barang tersebut sampai aku punya uang tunai yang cukup untuk membeli secara cash daripada berutang. Mending menunda keinginan. Gitu sih Kak Ellen. Oke, menunda keinginan itu yang tampaknya agak berat juga ya mungkin. Karena apalagi ya di situasi psikologis kita di masa pandemi kan kita banyak harus menahan diri kan sebenarnya ya Kak ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang melakukan pelampiasannya justru dengan belanja gitu. Nah ini yang mungkin jadi PR bersama ya. Ayo ngaku siapa yang keranjang belanjaannya makin banyak di masa online ini. 99 plus. Apalagi mulai ini ya, situasi banyak diskon di tiap tanggal kembar itu kan suka bikin gemas juga ya, teman-teman. Ayo coba ngaku. Oh ya, ini Kak Harmiati sudah berbagi bersama kita nih, Bro Febian. Oh iya Kak, Wirausaha berusia 43 tahun dengan kebutuhan hidup 2 juta per bulan, ingin pensiun di usia 60, sekarang belum memiliki aset. Oke Kak, aku pengen nambahin sedikit ya tadi tentang belanja online. Kalau bisa dua aplikasi ini teman-teman dijauhin. Yang pertama yaitu aplikasi marketplace, yang kedua aplikasi mobile banking. Nah kalau misalnya aplikasi mobile banking ini kan nggak mungkin kita hapus ya, karena ya kita pasti butuh buat transfer ini. Makanya kalau aku sendiri kalau lagi nggak butuh pengen beli sesuatu, aku uninstall aplikasi marketplace itu sendiri Kak. Mending aku uninstall, terus kalau misal pengen beli sesuatu, aku tulis dulu nih di notes atau mungkin di catatan. Nah, aku pikir-pikir dulu, misalkan selama 2 hari, 3 hari, apakah aku benar-benar butuh barang ini atau enggak. Aku juga konsultasiin ke orang tua atau ke teman dulu biasanya sebelum beli. Jadi ya gitu salah satu tipsku buat mengurangi impulsif dari belanja. Kalau tiba-tiba tangannya kepleset gitu ya, pencet beli aja. Iya, oke. Mungkin kita lanjut ke Kak Harmiati. Kita langsung share-screen lagi ya. Tadi itu Livewell. Nah, ini teman-teman juga bisa nyoba sendiri. Ini linknya aku share. Asik. Nah, Kak Harmiati ini kan umurnya 43. Ingin pensiun di usia 60 tahun. Pengeluaran per bulan 2 juta. Anggap aja inflasi 3%, tabungan 0. Nah, kalau misal cuma nabung di bank, tabungan yang harus disisihkan setiap bulan yaitu 6 juta. Untuk memenuhi dana pensiun yang dibutuhkan yaitu 674 juta. Ini Kak Harmiati. Ini kalau nabungnya di bank. Kalau misal di deposito yang 3%, tabungan atau investasi yang harus disisihkan 6,2. Kalau misal returnnya 5% di obligasi yaitu 5.700.000. Kalau misal mungkin di reksadana bisa sampai dapat 10%, investasi yang harus disisihkan yaitu 4,5
juta. Kalau misal bisa sampai 15%, nah investasi yang harus disisihkan itu 3,6%. Nah, jadi ya yang harus disisihkan buat amannya sih ya paling enggak 4 juta setiap bulannya langsung diinvestasikan, mungkin bisa di logam mulia atau di reksadana. Gitu sih, Kak. Oke. Ini ngomong-ngomong soal reksadana, Kak. Ini kan mungkin banyak teman-teman yang belum paham gitu ya, reksadana itu seperti apa. Ada tips nggak untuk mengenali reksadana yang aman? Atau semua reksadana itu pasti aman gitu? Beda dengan Oh, pinjol yang mungkin resikonya sangat gede gitu kan. Gimana, Kak oh, Febian? reksadana sendiri itu banyak macamnya ya, Kak. Kalau misal mau ngecek itu ada sekitar ratusan produk reksadana. Nah, dan manajer investasi sendiri sebagai pengelola produk reksadana juga ada macam-macam. Nah, aku bakal share tips buat milih reksadana, yaitu yang pertama teman-teman harus melakukan yang namanya screening atau filtering untuk memilih reksadana yang terbaik dari yang terbaik. Aku boleh share screen lagi nggak, Kak? Bisa ya? Boleh dong. Apa yang nggak buat Bro Febian? Oke. Nah, Kita pintar bersama, Kak. aku biasanya share screen pakai Indo Premier ini, Kak. Aku sendiri buat investasi saham, reksadana, salah satunya aku juga pakai Indo Premier ini. Nah, cari di produk yang namanya iPod Fund. Nah, di iPod Fund aja ini ada 42 manajer investasi dan 259 produk reksadana. Caranya gimana? Nah, kita lihat di list reksadana. Terus, nah dipilih teman-teman mau cari yang reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi atau reksadana saham. Nah, kalau misal ini buat jangka panjang, kita centang yang reksadana saham. Nah, yang di ini nih, kita centang. Yang lain kita hilangin. Loadingnya lama nih, Kak. Sorry. Nggak apa-apa. Tapi selain Indo Premier, ada lagi yang lain kan ya, Kak? Banyak, Kak. Ada juga yang namanya Bibit, ada juga Bareksa. Aduh, sorry, kereta lewat. Siap, siap. Ini apakah kita bisa ngecek Indo Premier, Bibit, dan lain-lainnya itu di OJK atau di mana ya? Biar Nah, untuk memastikan teman-teman cara ngeceknya sendiri. nah, teman-teman kalau mau ngecek di OJK juga bisa yang udah terdaftar. Ini portal OJK. Nah, terus di pasar modal. Terus atau mungkin teman-teman daftar sekuritas yang daftar APEERD yang terdaftar di OJK. Nah, ini aku share linknya ya, ini buat daftar. Mantap. Yang apa itu Apert, Kak? Apert itu agen penjual efek reksadana. Jadi kayak perantara yang membantu kita buat beli reksadana itu sendiri. Kalau Indo Premier ini contohnya. Nah, ini kita cari misalkan Indo Premier. Nah, dia di iya. Nah, ini dia di nomor 44 nih, ada di PT Indo Premier Sekuritas. Nah, ini terdaftar di OJK, Kak. Muncul nggak, Kak, di halaman? Muncul, muncul. Banyak ya berarti ya memang ya, Kak? Ya, banyak. Ini baru Apertnya aja. Itu kayak perantaranya aja. Belum kita milih manajer investasi. Produknya ya? Iya, produknya. Nah, ini udah ya. Ya. Kita pilih yang reksadana saham aja. Terus biasanya aku pilih berdasarkan
yang namanya AUM ini Kak. AUM itu panjangnya Asset Under Management, yaitu total dana kelolaan mereka. Nah, aku biasanya sort dari yang paling besar. Tinggal diklik aja ya AUM-nya ya. Iya. Jadi bisa urut langsung. Nah, Oke. contohnya kayak ini Batavia Dana Saham, total dana yang dikelola buat investasi di sana itu 6,4 triliun. Nah, itu menunjukkan apa? Kan semakin besar dana yang dikelola, berarti kan semakin banyak masyarakat yang mempercayai manajer investasi tersebut. Jadi gampangnya gitu Kak. Oke. Makanya paling nggak buat screening awalnya kita pilih yang udah gede-gede gini. Nah, terus cara yang kedua kita sortir dari misalkan ini 3 tahun kinerja 3 tahun dari yang paling besar juga nih bisa nih. Yaitu kalau yang ini kayak Manulife dia dalam 3 tahun dapat return 25%. Ini 1 year 69%. Nah, gitu Kak. Terus kalau misal ini sekarang kita pilih yang Manulife saham andalan, kita klik, kita harus lihat prospektusnya Kak. Prospektus itu apa? Ini kayak satu halaman yang menceritakan reksadana itu secara keseluruhan. Oke, baik. Kita masih menyimak nih, Kak. Harus kita kalau misal buat awam, sorry, bukan prospektus, tapi fun fact sheet aja. Kalau prospektus itu versi panjangnya, tapi kalau fun fact sheet ini kayak versi pendeknya aja, cuma 1 halaman aja. Ini muncul nggak Kak? Fun fact sheet? Muncul. Nah, contohnya ini dari judulnya reksadana Ini Manulife. harus gedein kali, Kak. Oke. Nah, ini informasinya cuma 1 halaman aja, tapi lengkap banget. Kayak dia tanggalnya mulai kapan, misalkan dia mulai efektif itu 6 Agustus 2007. Terus harga unitnya sekarang itu 2.200. Jadi kalau misal teman-teman beli reksadana itu per unit ya, dan biasanya ada minimal investasinya. Kayak kalau ini kan minimal investasinya 100.000. Jadi nanti uang 100.000 itu bakal dibagi 2.200 ini. Jadi nanti kita dapat berapa unit nih dari reksadana ini. Terus sekarang total nilai aktiva bersihnya atau dana kelolaan mereka ada 1,7 triliun. Jadi meskipun total dana mereka 1,7 T, paling nggak minimal kita cuma 100.000 aja kok kalau misal ikut investasi di reksadana saham ini. Terus ini juga ada informasi lainnya kayak biaya manajemen, biaya kustodian, biaya pembelian, hingga biaya penjualan. Oke. Nah, dan resikonya tinggi ya kalau misalnya di saham, seperti aku bilang high risk, high return. Dan bisa dilihat juga ini kinerja dari reksadana Manulife ini. Dia cenderung uptrend alias yang masih naik meskipun ya ada sempat drawdown alias sempat turun. Terus, nah ini juga ada keterangan tentang manajer investasinya. Saya nggak di-endorse oleh Manulife ya, ini acak aja tadi. Terus ini juga tujuan investasinya. Terus ini ada alokasi investasinya di mana aja. Nah ini dikasih bocoran nih. Manulife ini investasinya di saham-saham pertama mulai dari di BCA, di Bank Mandiri, Bank BRI, nah, terus di tempat lain-lain juga. Dengan alokasi di saham itu sampai 97%, sedangkan di pasar uang cuma sekitar 4,3% aja. Dan nah, ini dia kinerjanya selama 5 tahun ke belakang. Gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa bandingin sama manajer-manajer investasi yang lain. Jadi kayak gampang banget kok bacain itu, tinggal dibanding-bandingin aja sampai teman-teman nemu cocok yang mungkin teman-teman pilih. Dan penting juga setelah nemu yang cocok, teman-teman browsing nih tentang kayak Manulife
apakah pernah terkena kasus, atau mungkin yang lain apakah pernah tersandung kasus. Nah, jangan sampai kita tergiur oleh return investasi yang besar aja, yang kinerja mereka bagus, tapi mungkin ternyata mereka sempat terkena kasus misalkan. Paling enggak hindari manajer investasi yang mungkin dulu pernah tersandung kasus tertentu. Gitu sih Kak. Oke, Bro Jadi, Febian, tunggu sebelum kita pindah nih. Saya punya beberapa pertanyaan mungkin yang bisa diklarifikasi ya sama Bro Febian terkait hal ini. Tapi pertama, teman-teman, saya disclaimer sekali lagi, ini apa yang kita lakukan adalah edukasi ya, bukan mempromosikan salah satu brand tertentu saja. Jadi ini tadi Bro Febian memilih salah satu berdasarkan apa tuh? Analisis singkat ya yang kita lihat di Indo Premier tadi satu seperti apa. Nah, mungkin bisa dibuka fact sheet-nya lagi, Kak. Kalau baca dari fact sheet-nya itu, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan sehingga kita tahu, oh iya, ini reksadana yang menguntungkan? Nah, kita bisa lihat kinerjanya nih, Kak. Paling nggak minimal nih ya. Nah, kinerjanya dari YTD nih, year to date. Jadi kayak kalau sekarang ini kan bulan Juli ya. Ini dihitungnya dari awal Januari nih, year to date nih, sampai Juli nih. Jadi dia sebesar 14% dia, Kak. Nah, kalau misal cuma 1 bulan aja, returnnya dia itu sampai 7,5%. Kalau misal 3 bulan, dia sampai 5,22%. Kalau 6 bulan, dia sampai 27%. Kalau setahun, 73%. Tapi kalau 3 tahun, cuman 5%. Soalnya kita lihat kinerjanya ini, kalau misal di tahun 2019, dia sudah di titik yang tinggi nih, Kak. Tapi karena kemarin kena pandemi itu, semua harga-harga saham kan jatuh. Otomatis dia investasinya juga menurun nih. Pengaruh ya. Iya, jadi mempengaruhi, Kak. Jadi juga dia otomatis turun juga nih. Sebenarnya kinerja reksadana saham itu nggak beda jauh sama kinerja IHSG kita, atau indeks harga saham gabungan. Jadi kalau misal harga-harga saham yang di bursa efek turun, kemungkinan reksadana saham juga banyak yang turun. Karena seperti yang kita lihat, portofolio mereka aja juga banyak yang banyak di perusahaan-perusahaan besar yang mengaruhi pergerakan IHSG kayak BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, gitu. Ada Telkom, gitu sih Kak. Jadi paling enggak nih awalnya meskipun kinerja ini bukan jadi patokan, belum tentu di masa depan bisa kayak gini lagi. Tapi paling enggak nih, nah buat awal, buat fondasi awal, dia bisa dapat segini nih dalam waktu 1 bulan. Terus dibandingin sama yang lain. Nah kalau bisa aku pakai yang 5 tahun aja Kak, yang jangka panjang. Kalau misal MSA ini kan 5,8% dalam 5 tahun. Coba cari yang reksadana yang lain. Apakah selama 5 tahun ini juga segini atau apakah ada yang bisa lebih gede gitu Kak. Oke. Wah, menarik nih. Kita jadi dapat kursus singkat ya soal reksadana. Jadi teman-teman, kalau misalnya para sisters nih yang ada di sini, kalau misalnya masih penasaran, apa sih sebenarnya reksadana, gimana sih cara bekerja segala macam, kalau punya silahkan taruh pertanyaan di kolom chat. Kita masih ada waktu beberapa menit untuk bertanya pada Bro Febian gitu ya. Oke, terima kasih Bro. Ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait dengan reksadana ini Bro? Oh, kalau misal teman-teman download Bibit, terus masukin kode referral aku @febians, ya Febians25, dapat cashback 25.000. Lumayan tuh. Jadi Hati-hati promosi. kok nih. Oke. Nah, itu dari Bro Febian. Sementara belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Selain reksadana, tadi yang disebutkan itu adalah investasi saham. Saham itu sebenarnya reksadana juga ya? Nah, beda Kak. Nah, kalau saham kan bukti kepemilikan perusahaan ya. Contohnya kalau misal Kakak nih punya warung bakso, kan modalnya dari kalian semua, berarti kan 100% sahamnya milik Kak Ellen. Tapi kalau misal perusahaan-perusahaan besar kayak Bank BCA, Bank BRI, itu yang punya itu nggak cuma 1 atau 2 orang, itu bisa sampai 1.000 orang bahkan. Meskipun yang paling besar dimiliki oleh negara, mungkin BUMN.
Oleh karena itu, ya gitu konsepnya. Sebenarnya kita beli saham, kita kayak beli porsi dari sebuah perusahaan, beli kepemilikan dari sebuah perusahaan, misalnya gitu. Dan kalau misal selain itu kayak ya di toko-toko kecil, misalkan kita punya temen nih, dia ngasih tahu kalau warung baksonya misalkan laris, nah kamu mau nggak join buka cabang? Nah kamu mungkin ditawarin modal kalau dapat 30% sahamnya. Nanti ketika dalam waktu 6 bulan udah dapat untung, bagi hasil, nah itu yang dinamakan dividen. Gitu, Kak. Terus bedanya apa sama reksadana? Nah, kalau reksadana itu wadah, terus kan wadah yang mengumpulkan dana masyarakat. Nah, si A misalkan investasi 100.000, si B 100.000, si C 100.000. Nah, mungkin terkumpul 1 miliar. Nah, sama manajer investasi dibelikan produk investasi. Salah satunya saham itu tadi. Tapi makanya dinamakan reksadana saham. Kalau nggak dibeliin saham tapi dibeliin obligasi, namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kalau misal dibeliinnya obligasi jangka pendek atau mungkin valuta asing atau mungkin valuta yang pasar uang lainnya, itu namanya reksadana pasar uang. Kayak gitu Kak konsepnya. Jadi memang ya reksadana saham sama saham itu beriringan, sering juga beririsan. Dan sering juga nih kinerja reksadana saham itu mirip IHSG. Tapi kalau misal teman-teman berinvestasi saham langsung, resikonya lebih gede daripada di reksadana. Karena yang pertama pengetahuan teman-teman tentang investasi pasti jauh lebih berkurang, lebih sedikit daripada manajer investasi yang sudah belajar banyak dan pengalaman banyak buat berinvestasi saham. Terus yang kedua, tapi keuntungan kalau misalnya berinvestasi saham jauh lebih besar daripada kalau misal cuman di reksadana saham aja. Karena yang pertama kalau misal di saham langsung kita bisa dapat dividen. Terus juga kalau misal teman-teman tahu nih kapan harga saham itu salah harga atau enggak. Nah, teman-teman bisa beli saham ketika harganya lagi murah. Agar nanti dijual ketika harganya bagus. Apalagi kemarin tahun 2020 itu banyak banget perusahaan yang salah harga. Perusahaan bagus yang sebenarnya itu dia nilainya jauh di atas itu, tapi karena pandemi, terus banyak orang yang panic selling, banyak yang jual investasinya, jadi harganya pada merosot, turun drastis. Buktinya kayak kemarin itu ada BRIS, DRIS, itu aja ketika pandemi kan nilainya turun. Tapi setelah mungkin orang-orang sudah mulai terbiasa dengan pandemi, terus juga sudah ekonomi sudah mulai membaik, itu dalam waktu kurang dari 1 tahun naik 10 kali lipat, Kak. Jadi ya kalau misal punya uang 1 juta jadi 10 juta, uang punya 10 juta bisa jadi 100 juta. Ini legal dan ya asal tahu itu tadi timing kapan harganya itu salah harga. Tapi kalau misal kita belum tahu tentang ilmunya, ya biar serahkan sama ahlinya itu tadi, sama manajer investasi. Investasi ya. Oke. Siap. Jadi hematnya gitu ya, paling simpelnya adalah kalau reksadana itu manajer investasinya adalah orang yang ahli dan kita mempercayakan aset kita pada si ahli ini. Kemudian kalau misalnya saham, kita yang langsung gitu ya berperan menjadi manajer investasi untuk diri kita sendiri. Tapi catatannya adalah apakah kita punya keahlian untuk membaca situasi gitu ya. Itu mungkin yang jadi PR kali kalau misalnya teman-teman mau mendalami, tentunya nggak bisa ambil langkah sembarangan gitu ya. Teman-teman apa yang disampaikan Bro Febian hari ini tuh harus menjadi batu atau langkah pertama teman-teman untuk nyari tahu lebih lanjut sendiri. Benar. Sehingga bisa lebih paham gitu ya. Karena nggak mungkin dalam waktu sekejap itu tiba-tiba kita udah jadi ahli itu kayaknya gimana gitu ya. Benar. Pasti punya ini sendiri ya, Bro Febian sendiri kan nggak dalam 1 hari belajar terus langsung jadi ahli. Sial kan? Saya juga belum merasa jadi ahli juga, Kak. Jadi masih harus belajar juga. Yang penting mental buat
semangat terus belajar itu aja, Kak. Jangan merasa kita udah puas dengan ilmu kita, merasa kita udah cukup. Kita harus punya mindset bahwa kita harus terus belajar nih. Soalnya kan kita hidup ini kan proses belajar tiada henti sampai terus menerus. Entah ilmu apapun, salah satu ilmu keuangan ini juga penting. Dan selain ilmu, habit atau kebiasaan itu juga penting banget, Kak. Kayak kebiasaan menyisihkan buat berinvestasi tiap bulan itu nggak semua orang bisa, meskipun banyak juga yang penghasilannya udah lebih dari cukup. Bahkan aku kenal juga penghasilannya puluhan juta, tapi dia juga malah sampai berutang karena gaya hidupnya ternyata jauh lebih dari itu. Jadi kayak apalagi yang masih muda, yang masih baru mulai bekerja, paling nggak nih awal biasain deh, sisihin buat masa depan. Nggak banyak nggak apa-apa, paling nggak 10% aja juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten, Habitnya ya. rutin. Iya, habitnya itu Kak, yang susah itu. Oke, membangun habit memang tidak mudah nih teman-teman. Baik, Eh, ada lagi kah dari antara teman-teman yang ingin bertanya kepada Bro Febian? Ini mumpung loh kita punya ahlinya di sini, walaupun nyebut tadi belum ahli, dia udah di atas kita, teman-teman. Aji mumpung nih. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan saya kasih satu kesempatan lagi untuk raise hand boleh, di kolom chat juga boleh, atau kalau ada yang ingin curhat terkait dengan finansial saat ini, mungkin Bro Febian juga bisa memberikan masukan. Jadi teman-teman silakan bertanya. Sementara itu saya ingin bahas soal dana darurat, Bro Febian. Ya, Kan Kak. tadi untuk dana darurat sendiri kan sangat membantu ya sebenarnya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti pandemi di tahun lalu. Saya yakin itu semua banyak yang sangat kaget gitu ya di awal-awal, karena tiba-tiba mungkin banyak hal langsung terjadi gitu kan dalam satu waktu. Nah sekarang mungkin kita sudah agak terbiasa walaupun situasinya masih tidak stabil gitu. Nah untuk dana darurat sendiri kayaknya nggak semudah itu juga ya untuk bisa mengumpulkan sampai 30%, terus dikumpulinnya juga untuk kalau bisa untuk 6 3 kali bulan. pengeluaran bulanan ya, Kak, ya? Ya 3 kali pengeluaran bulanan gitu kan. Kalau misalnya tadi contohnya ada yang 2 juta, berarti harus punya dana darurat sekitar 6 juta sehingga bisa bertahan hidup untuk 3 bulan ke depan walaupun tidak ada pemasukan lainnya gitu kan. Nah ini kan susah ya. Bro Febian ada tips kah, ada motivasi kah yang bisa diberikan mungkin untuk teman-teman? Nah, motivasinya apa ya? Kalau misal kita aja bisa belanja buat kepuasan kita saat ini, kenapa kita nggak bisa menyisihkan sedikit buat diri kita di masa depan? Buat kan juga dana darurat ini juga bukan buat orang lain kan sebenarnya, buat diri kita sendiri agar lebih bersiap nih dengan situasi yang tidak menentu. Jadi ya mau nggak mau ya kencangkan ikat pinggang demi diri kita sendiri. Kalau misal kita nggak peduli sama diri kita sendiri, terus siapa nih yang peduli? Jadi ya mulai desisiin. Kalau misal nggak kuat 10% tiap bulannya, coba deh 5%. Kalau nggak gitu, coba deh yang budget yang biasanya buat belanja, misalnya buat beli tas, buat beli sepatu, coba deh buat beberapa bulan dulu dialihin buat ngumpulin dana darurat. Toh kalau misal udah cukup, kan juga udah kita nggak nabung buat dana darurat lagi. Nah, gitu sih, Kak. Emang ya menunda kepuasan saat ini demi demi kesiapan di masa depan itu emang susah ya. Tapi kalau misal teman-teman belajar tentang delayed gratification, itu ternyata efeknya bagus banget, Kak. Di luar negeri itu pernah dibuat tes kayak gini tuh, namanya marshmallow test. Itu dikasih kayak ngumpulin anak-anak kecil dalam satu ruangan, terus penguji ini ngasih tiap anak satu marshmallow. Terus dia janjiin kepada anak-anak kalau misal dalam waktu 10 menit si anak-anak tersebut mampu nggak memakan marshmallow itu, bakal dikasih satu lagi marshmallow, jadi dapat 2. Terus di stopwatch gitu, akhirnya dimulai tesnya 10 menit. Nah namanya anak kecil kan, pasti ya lihat manis-manis, lihat ya kayak permen gitu, pasti pengen langsung makan. Nah, ya kebanyakan
mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit, awalnya kuat, tapi habis itu langsung banyak yang makan karena lihat sekelilingnya juga makan. Tapi ada segelintir orang nih, segelintir anak-anak yang dia mampu menahan godaan, menahan keinginan mereka untuk makan marshmallow tersebut demi nanti ketika 10 menit telah selesai dapat tambahan marshmallow lagi. Nah, setelah dites, mereka pulang terus setelah beberapa tahun, setelah 20 tahun berlalu, nah penguji itu meriset lagi anak-anak yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Nah, ternyata setelah tumbuh dewasa, anak-anak yang tadi mampu menahan keinginan, ternyata tumbuh menjadi pribadi yang lebih sukses, bisa dibilang ya. Soalnya dia mungkin mampu menahan keinginan saat ini, dia mungkin mampu menahan diri buat berhemat, dia mampu keinginan buat terus belajar daripada teman-teman yang lain seneng-seneng, terus juga dia mampu buat tahan dari pressure atau dari tekanan, jadi karirnya bagus. Nah, kayak gitu. Jadi ya, apalagi kalau misal teman-teman punya anak kecil, ini bisa dilatih nih, delayed gratification, menunda kepuasan, menunda keinginan anak-anak. Tapi memang susah ya, tapi bisa dilatih. Aku sendiri juga dulu kecil pengen ini, pengen itu, pengen langsung dituruti, tapi karena orang tua ya dilatih nggak boleh, kalau bahasa Jawanya sakdet saknyet alias pengen itu, pengen langsung dikasih. Jarang sih ya aku langsung dipenuhi dulu, jadi emang kebiasa sampai sekarang, dan ternyata dalam kehidupan nyata, dalam mungkin dunia berinvestasi itu ternyata berefek banget. Nah, saya bisa menahan keinginan, terus juga meskipun penghasilan saya terus meningkat, saya juga bisa terus menjaga gaya hidup saya buat terus sederhana, nggak ikut-ikutan langsung mewah lah. Nah, langsung posnya mungkin langsung yang di apartemen lah. Nah, kayak gitu enggak. Jadi kayak ya biasa-biasa aja lah kayak aku dulu di kuliah. Gitu sih Kak, mungkin sharing sedikit. Siap. Wah, ini emang kalau ngomongin duit memang lebih enak banyak curhatnya sih. Karena pengalaman semua orang kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin kita bisa belajar sedikit gitu ya dari pengalaman orang lain, bagaimana mereka mengelola uang, bagaimana menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam mengelola uang. Ini kan saya rasa untuk saya pribadi juga bukan hal yang cukup mudah ya untuk bisa disiplin dalam mengelola uang gitu. Baik, ini tampaknya teman-teman kayaknya lagi sibuk menghitung nih Kak. Makanya mereka diam-diam aja ini. Oke, Mungkin mungkin saya shock juga deh lihat dana yang dibutuhkan yang ya, tadi sampai 2M. saya jujur aja Kak, itu tadi saya sempat tertenung saya di layar ya. Wow, ternyata banyak ya yang harus saya lakukan untuk membuat hidup pensiun saya lebih nyaman gitu. Oke. Mungkin saya mau nanya-nanya nih sama para sisters deh. Mungkin ke Sister Nur Aini. Halo Sister Nur Aini, bisa buka mikrofonnya? Halo. Iya. Mm. Siapa yang ngomong ini? Iya, Mbak. Lihat. Ini Mbak Nuraini? Iya, benar. Oke, Mbak Nuraini gimana hari ini webinar pintar bersama Bro Febian? Apakah terjawab pertanyaan-pertanyaan Sister Nuraini terkait dengan finansial? Iya, ya, sangat senang sekali bisa ngikutin dan terbantu sekali gitu. Sepertinya punya bayangan bagaimana ke depannya untuk mengatur keuangan gitu. Kira-kira mau nyobain yang mana nih Sister Nuraini? Sudah ada yang dipilih? Atau yang ingin dilakukan? Seperti tadi kan terkait dengan pertanyaan gitu, bagaimana kalau udah terlanjur punya utang yang cicilannya lebih kayaknya mau dilunasin, terus mulailah gitu untuk mengatur keuangan supaya bisa apa namanya merancang bagaimana gitu
ke depannya dana pensiun itu sebenarnya apa. Itu sih, Mbak. Siap. Waduh, semoga bisa membantu ya tips-tips dari Bro Febian Iya, untuk Sister Nuraini. Terima kasih sudah berbagi, Sister iya, Nuraini. Saya ingin sama-sama. bertanya sama Sister Harmiati nih, gimana Sister Harmiati? Apakah masih pesimis setelah dibantu dihitung? Atau sekarang udah lebih optimis dan sudah tahu kira-kira mau ngapain ke depannya? Mungkin bisa unmute Kak Harmiati. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Gimana? Untuk materi malam ini sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk kelangsungan usaha ke depannya ya. Mungkin seperti itu. Untuk Bro Febrian, terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk Kak Helen juga, terima kasih. Jadi untuk ke depannya selalu menunggu materi-materi untuk selanjutnya. Wah, Oke, kalau untuk malam ini akan berusaha sih, nggak usah pesimis lagi ya. Oke. jangan pesimis dong, Sister Harmiati. Iya, Oke, makasih. sama-sama Sister. Baik. Ini semoga membantu ya. Ini ternyata para sisters mungkin jadinya lebih tahu nih Kak strategi ke depannya mau ngapain daripada bingung kan ya. Terima kasih Bro Febian sudah berbagi malam ini. Sekarang giliran saya nanya ke Bro Febian. Gimana rasanya berbagi dengan webinar pintar? Rasanya pasti senang banget ya diundang lagi sama teman-teman dari Sisternet. Ya meskipun materinya mungkin ini masih awam ya sebenarnya. Semoga bisa mencerahkan, bisa menambah wawasan, teman-teman bisa semakin aware buat mempersiapkan yang namanya dana pensiun. Karena ya ternyata setelah dihitung-hitung dengan berbagai faktor, dari inflasi, mungkin juga bertambahnya kebutuhan yang lain, kebutuhan kita ternyata cukup besar. Meskipun dinilai sekarang sebenarnya ya mungkin masih level ratusan juta ya, 840 juta tadi, kalau dihitung, di future value kan bisa sampai 2M. Nah, itu baru kalau misal kebutuhan teman-teman di level 5 juta nih per bulannya. Di luar sana mungkin banyak juga orang-orang yang bahkan untuk kebutuhannya bisa lebih dari itu. Jadi ya mau nggak mau harus ya untuk masih muda, kerja keras, kerja cerdas, gimana caranya mengumpulkan aset nilai itu. Tahu paling nggak teman-teman mulai membangun passive income, entah mulai punya kos-kosan atau Amin. Kita punya aminin teman-teman ya. bisnis yang lain, kayak bisnis yang bisa autopilot, yang bisa menghasilkan passive income setiap bulannya. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Bro Febian. Sebenarnya di Sisternet itu para sistersnya banyak yang bergerak di bidang wirausaha. Seperti tadi Sister Harmiati ya. Jadi mungkin agak beda gitu ya. Kalau misal punya gaji bulanan kan enak, tapi wirausaha sendiri kan juga harus terbiasa dengan fluktuatifnya perdagangan gitu kan, raca perdagangan. Jadi baiklah, tapi jelas apa yang tadi disampaikan Bro Febian bahwa memang kita perlu satu disiplin, yang kedua kita perlu tahu ilmunya seperti apa, yang ketiga karena kita sudah tahu cara menghitungnya, bagaimana kita ingin bisa bersantai gitu ya di masa tua nanti, maka kita juga harus punya goal atau cita-cita yang ya untuk mencapai cita-cita tentunya tidak ada cara mudah gitu ya, pasti ada cara-cara yang harus kita lakukan dengan semangat supaya bisa mencapai goal tersebut. Terima kasih Bro Febian atas berbaginya di Sisternet malam hari ini. Saya rasa teman-teman juga sangat senang sekali dengan kehadiran Bro Febian. Tadi jangan lupa ya teman-teman bisa mampir ke Instagramnya Bro Febian di @febians25, angka 2 dan 5. Dan sebelum kita mengakhiri sesi webinar Pintar malam hari ini, yuk buka kameranya yuk, biar kita bisa foto bersama dulu. Saya kasih kesempatan 10 detik. 1. Sister Asti siap untuk memotret kita? Siap. Siap ya? Oke. Iya. Yuk nyalain. Sudah ada Sister Asia di sini. Mana ini yang lain? Mungkin dari sister yang lain ingin menyalakan kameranya biar kita saling tahu mukanya yang mana nih.
Aduh, Ibu Nuraini juga sudah menyalakan kamera. Mungkin yang lain, para sisters? Oke, tidak apa-apa, Sister Harmiati. Oke, saya hitung sampai 10 ya. Kalau misalnya udah siap di angka 10, nanti akan dibantu difoto oleh Sister Asti. 1, masih ada yang ingin nyalain kamera? 2. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih nyalain kamera ya. Pak. Saya hitung sampai 3 aja deh. Sister Asti, silakan ya diambil fotonya. Oke. 1, ayo 3 ya, Ibu. 2, 3. Boleh sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bro Febian. Saya ingin sebelum benar-benar menutup ya acara malam hari ini, terima kasih sekali Bro Febian, dan saya ingin mengingatkan pada teman-teman, kita masih di situasi pandemi COVID-19, apalagi besok sudah mulai yang namanya PPKM darurat dari 3 Juli sampai 20 Juli. Teman-teman, mari kita saling menjaga, tetap disiplin protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun setelah menyentuh banyak permukaan yang mungkin juga sudah dipegang oleh banyak orang lain. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya belum download aplikasi Sisternet, bisa download aplikasinya di iOS ataupun di handphone Android untuk bisa membaca berita atau mendaftar kelas-kelas menarik seperti webinar pintar malam hari ini. Jangan lupa share juga keseruan kelas webinar pintar malam hari ini, posting di Instagram Story, tag Sisternet ID sama akun Instagramnya Bro Febian di @febians25 sampai keselip saya kan. Nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 untuk 5 orang yang beruntung. Lumayan, pulsanya bisa untuk nonton webinar pintar yang selanjutnya. Saya Ellen Kusuma undur diri dari webinar pintar malam hari ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Terima kasih, Terima Sister. kasih. Terima kasih, Kak Ellen. Terima kasih, Kak Febian.